Sekarang musim panas di Inggris, dan itu berarti saatnya semua orang memangkas pagar tanaman mereka. Maaf kalau ada sedikit suara bising di latar belakang. Tahun ini sebenarnya cuacanya sangat kering, hampir sepanjang tahun. Dan sekarang kita baru saja memasuki masa di mana cuacanya juga cukup hangat dan ada banyak sayuran yang tumbuh di tanah. Lebih banyak tanaman yang tumbuh daripada jumlah air yang bisa saya berikan. Dan saya yakin cukup banyak dari kalian juga mengalami situasi yang sama. Jadi, dengan konteks seperti itu, bagaimana cara anda memutuskan tanaman mana yang paling membutuhkan disiram? Dan saya akan membagikan kepada anda prioritas yang saya gunakan dan bagaimana saya menilainya. Seperti tanaman salad, tanaman berdaun, yang daunnya kita makan. Tanaman berdaun seperti ini akan cepat memberi hasil dari semua air yang anda berikan. Karena 99% dari hasil panen itu sebenarnya adalah air. Dan satu lagi dalam kategori itu adalah seledri yang suka hidup di rawa. Jadi kamu tahu, cukup jaga agar tetap selembab mungkin. Lalu, kategori lain dari tanaman sayuran yang suka air adalah tanaman yang sedang menghasilkan sekarang. Jadi itu adalah kacang-kacangan, kacang kecil, kacang kerdil, dan kacang tinggi. Dan mentimun. Ada satu di sini, misalnya mentimun ridge, yang baru saja menghasilkan panen pertamanya 2 hari yang lalu, dan sekarang sudah berbuah lagi. Jadi saya menyiram ini setiap beberapa hari sekali, dan tomat juga termasuk dalam kategori itu. Dan secara umum dalam melihat tanaman, apakah mereka berdaun atau berbuah itu tergantung pada tahap kehidupannya. Jadi ketika kita menanam tanaman di tanah, itu adalah momen yang sangat penting. Dan seringkali tanahnya kering pada saat itu. Kadang-kadang kita akan menyiram terlebih dahulu. Dan itu membuatnya lebih mudah untuk membuat lubang-lubang kecil untuk menanam bibit. Lalu, kita selalu akan menyiramnya setelah ditanam. Saya akan membuat lubang yang sedikit lebih besar agar tanaman bisa masuk agak dalam, dan itu akan membentuk cekungan di mana air bisa mengalir masuk. Anda tidak perlu menutup lubangnya. Ini membantu air sampai ke bola akar dan usahakan kembali setidaknya keesokan harinya jika bisa. Tapi paling lambat 2 hari, hanya untuk memastikan bola akar belum mengering sebelum akarnya menembus tanah di sekitarnya. Jadi itu adalah masa kritis untuk menyiram tanaman baru yang dipindahkan. Dan jika anda menanam benih, anda bisa membuat alur dan menuangkan air di dasar alur tersebut agar benih jatuh ke tanah yang basah. Tutup benih dengan tanah kering sebenarnya. Itu akan membentuk lapisan pemutus kapila dan menjaga kelembapan tetap terjaga dengan lebih baik. Sebenarnya, misalnya ada beberapa wortel di sini yang saya tanam dengan cara itu. Mereka memang agak dekat dengan mentimun, tapi ini hanya sebagai contoh. Saya berharap mereka akan tumbuh di antara mentimun itu. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tapi hal yang paling menarik adalah bagaimana mereka bisa tumbuh dalam kondisi yang cukup kering namun dengan cukup air di tahap awal sehingga mereka bisa berkecambah. Dan kemudian di akhir masa hidup sayuran, jadi itu tadi proses memulainya. Dan katakanlah setelah seminggu, kamu seharusnya sudah bisa melihat tanaman barumu tumbuh dengan jelas. Dan itu tandanya kamu bisa mengurangi penyiraman untuk sementara karena akar mereka sudah mulai menyebar ke tanah di sekitarnya. Dan ukurannya masih cukup kecil. Jadi mereka belum membutuhkan air dalam jumlah besar. Namun, seiring mereka tumbuh lebih besar dan mendekati akhir masa hidupnya, itulah saat mereka membutuhkan lebih banyak air. Dan hal itu sangat berlaku untuk sayuran musim dingin, misalnya saat ini. Jadi, kubis Brussels misalnya. Saya menahan diri untuk tidak terlalu sering menyiramnya karena mereka sudah tumbuh dengan baik. Mereka sudah di tanah. Mereka hanya tumbuh perlahan, berkembang cukup lambat, tapi mereka belum masuk masa berproduksi. Namun, kemarin cuacanya sangat panas dan saya melihat tanaman kubis Brussels saya dan saya berfikir, ya ampun, saya belum pernah melihat mereka terlihat begitu layu. Sebenarnya, mereka benar-benar layu, bahkan warnanya agak kuning pucat dan mereka memang tidak akan mati. Tapi mereka tidak terlihat bagus. Dan bagi saya, itu adalah isyarat. Dan kami menemukan waktu untuk memberi mereka air. Dan pagi ini, mereka terlihat jauh lebih baik. Tapi saya tidak akan langsung menyiram mereka setiap hari. Kami sudah memberi mereka air. Mungkin akan dibiarkan selama seminggu lagi. Lihat bagaimana perkembangannya. Jadi itu adalah bagian lain dari membuat keputusan ini, iaitu terus memperhatikan semua tanaman anda.
Sayuran musim dingin lainnya seperti bit dan bawang kre, bit sebenarnya adalah contoh yang bagus kerana mereka sering terlihat sangat kering. Pada sore yang panas dan cerah, daunnya semua layu. Lalu anda lihat lagi di malam hari atau pagi berikutnya dan mereka terlihat baik-baik saja. Yang mereka lakukan adalah masuk ke semacam keadaan dormant selama siang yang panas. Dan kemudian mereka akan mulai tumbuh lagi, baik saat hujan turun atau mereka hanya akan bertahan tanpa mati dan tumbuh nanti. Bawang perai. Saat ini kami menyiramnya setelah dipindahkan dan selama 2 minggu terakhir kami sudah menanam banyak bawang perai di tanah. Setelah saya melihat bahawa mereka tampak kuat, mungkin kami akan beralih ke penyiraman. Mungkin sekali seminggu. Jika tidak turun hujan lagi, fokusnya hanya menjaga mereka tetap hidup sampai musim gugur. Ketika nanti pasti akan turun hujan. Harus turun hujan. Jika tidak, maka bagaimanapun juga kita harus mencari air jika kita ingin hasil panen yang layak. Jadi selalu ada unsur itu juga, ya. Semakin banyak air yang bisa kamu berikan pada tanaman tertentu di waktu-waktu tertentu, menjelang akhir masa berbuah atau masa berproduksi mereka, kamu bisa meningkatkan hasil panen dengan cara itu. Dan kami melakukan itu pada kentang. Itu contoh yang sangat bagus, di mana begitu kamu melihat mereka berbunga, saat itulah benar-benar layak untuk disiram. Tapi saya tidak menyiram kentang sebelum itu. Itu sesuatu yang perlu diingat untuk musim semi berikutnya. Jadi gunakan airmu dengan bijak. Dan tanaman lain seperti di belakang saya, ada beberapa kacang polong yang semuanya tampak kuning cerah. Dan itu sebenarnya bukan karena kekurangan air. Itu karena mereka sudah mencapai akhir masa hidupnya. Intinya seperti itu. Kacang polong adalah tanaman musim semi dan awal musim panas di sini. Dan mereka berbuah di awal musim panas, lalu tanamannya mati. Itu benar-benar normal. Jadi kalau kamu melihat tanaman kacang polongmu mulai menguning dan kamu sudah menikmati memetik kacang polongnya dan sekarang sudah hampir habis, jangan khawatir. Kamu tidak perlu menyiramnya lagi pada saat itu. Biarkan saja, sama seperti kacang fava. Dan nanti kamu akan segera mencabut tanamannya. Dan, ya, saya rasa itu saja. Saya hanya akan menyebutkan kol musim gugur kerana kita punya cukup banyak di sini. Di sini lagi, saya agak malas menyiram dan hanya memberi air secukupnya untuk pemeliharaan. Tapi ada beberapa kol yang ingin saya panen lebih awal, jadi beberapa itu kami siram. Jadi kamu bisa menggunakan penyiraman sebagai cara untuk mengontrol tidak hanya jumlah panenmu, tapi juga sampai batas tertentu waktu panenmu. Dan teruslah berlatih. Ini adalah keterampilan yang cukup penting untuk dipelajari. Menyiram dengan cara yang paling efektif dan bijak. Dan ini juga merupakan cara untuk lebih dekat dengan tanamanmu. Nikmatilah proses menyiram dan kelola sebaik mungkin.